Satu, dua, tiga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruli dari Teknik Geodesi Angkatan 22 Fakultas Teknik Perencanaan Arsitektur Universitas Minaya Mukti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS untuk mata kuliah Survei Rekayasa 2 pada jadi saya akan mempresentasikan tentang analisis strike and dip pada bidang miring yang terdapat pada buku Surveying for Civil and Mine Engineer pada chapter 7 atau bab ke-7. Oke, analisis strike dan dip pada bidang miring. Outline. Jadi tujuan dari bab ini itu menjelaskan cara menentukan arah atau strike dan kemiringan atau dip suatu lapisan batuan. Nah, konteks penggunaannya yaitu untuk teknik pertambangan, biasanya untuk perencanaan, eksplorasi, dan pengeboran. Kemudian apa untuk teknik sipil, biasanya untuk analisis kemiringan pada bendungan, tanggul, dan lereng. Oke, next. Latar belakang. Jadi, dalam bidang pertambangan dan teknik sipil, memahami orientasi serta kemiringan lapisan batuan sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan area tambang atau proyek konstruksi. Dua parameter utama yang digunakan untuk mendeskripsikan orientasi tersebut adalah strike, arah atau jurusan, dan dip adalah kemiringan maksimum. Nah, perhitungan strike and dip yang tepat akan membantu para insinyur dan geologis dalam menentukan arah penambangan atau menghitung volume lapisan dan merancang struktur secara kuat. Namun, metode perhitungan sudut ini seringkali tidak dijelaskan secara rinci dalam buku survei standar. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman metode perhitungan strike and dip baik secara matematis maupun grafis menggunakan data lapangan nyata agar hasil analisa lebih aplikatif untuk kebutuhan eksplorasi maupun rekayasa. Oke, yang pertama, kita membahas tentang strike and dip dulu. Apa itu strike? Arah atau jurusan. Jadi, strike itu arah garis yang terbentuk dari perpotongan bidang planar, misalnya perlapisan batuan, bidang patahan, bidang kekar, dengan bidang horizontal. Nah, diukur dari arah utara menggunakan kompas. Dengan kata lain, strike menunjukkan orientasi horizontal bidang tersebut di permukaan bumi. Kemudian sedangkan dip atau kemiringan merupakan sudut kemiringan antara bidang planar dengan bidang horizontal. Diukur secara tegak lurus terhadap garis strike. Dip menunjukkan seberapa miring bidang tersebut terhadap permukaan bumi dan juga pada arah mana kemiringan itu terjadi. Nah, fungsinya strike and dip ini untuk menentukan arah dan lokasi lapisan untuk keperluan penambangan atau konstruksi. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, si strike ini tuh em, merupakan garis horizontalnya ya, sedangkan dip itu kemiringannya. Nah, pokok intinya si strike atau dip ini tuh pasti tegak lurus. Si dip ini pasti tegak lurus terhadap strike gitu. Contoh ini ada lapisan batuannya, arah lapisannya ke sini, otomatis strike-nya itu pasti ke sini. Pasti berbanding lurus terhadap garis strike gitu. Kurang lebih seperti ini. Oke, next. Nah, bagaimana cara menentukan strike and dip pada bidang miring? Yang pertama kita bahas dulu representasi bidang miring. Nah, jadi untuk menentukan bidang miring ini, kita menggunakan tiga titik dari hasil pengeboran. Dari situ kita dapat menghitung arah kemiringan maksimum secara maksimum dan arah strike. Jadi biasanya strike and dip ini, eh, kalau untuk yang masih belajar, terutama praktek anak-anak geologi itu biasanya mereka mencari lapisan-lapisan batuan yang muncul ke permukaan agar strike and dip-nya itu dapat terlihat secara langsung. Sedangkan kalau dalam kasus ini bidang miring itu terdapat di bawah permukaan, jadi tidak terlihat oleh mata secara langsung. Makanya diperlukan pengoboran dulu dan minimal pengoboran itu ada tiga titik bor agar kita dapat menentukan strike and dip ini. Nah, jadi contohnya tiga titik bor, contohnya ada DHO, DH1 dan DH2 itu merupakan tiga titik bornya. Kemudian bidang miring ini didefinisikan oleh tiga titik permukaan. Nah, kemudian ada titik tertingginya atau SO. Kemudian garis strike itu adalah proyeksi horizontal dari bidang miring. Kemudian ada dip semu atau apparent dip.
garis miring dari SO ke S1 atau S2 bisa dilihat dari gambar ya teman-teman. Kemudian ada dip sejati atau true dip tegak lurus pada strike. Nah, jadi strike and dip itu ternyata di dipnya itu ada dip semu dan dip sejati atau apparent dip dan true dip. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Oke, kita next. Nah, contoh perhitungan strike and dip menggunakan metode matematisnya, teman-teman. Nah, setelah didapat dari data titik bor, yaitu ada titik DHO, DH1, dan DH2. Nah, di contoh ini kita langsung ke contoh aja ya, teman. Jadi DHO itu ada RL 100. RL itu request level biasanya, jadi levelingnya elevasinya gitu, requestnya 100. SIM di 10 meter dan SIM di 10 meter RL 90. Jadi maksudnya SIM ini kedalaman ya, kedalaman lapisannya di 10 meter, otomatis RL-nya juga 90 karena RL awalnya itu 100, setelah diketahui SIM-nya 10, maka RL-nya 90. Next, selanjutnya sampai ke DH1, DH2. Seperti itu. Di DH1 tuh kan ada RL-nya 95, jaraknya 72 meter. Azimutnya eh 63 derajat, SIM-nya di 22 meter, otomatis RL-nya jadi 73 karena RL awalnya 95. Kemudian DH2 RL 90, jaraknya 101 meter, 111 meter, sorry. Azimutnya 130 derajat dan SIM-nya di 32 meter. Otomatis RL-nya jadi 58. Nah, langkah untuk menghitungnya pertama itu menghitung rise and run. Jadi dengan cara SO dikurangi S1 atau sorry, S0 dikurangi S1 sama dengan 17 dibagi 72 tan theta 1 sama dengan 0,236 atau 1/4,24. Sedangkan untuk SO2 ke SO0 ke SO2 yaitu 32 dibagi 111 karena jaraknya yang tadi. Kemudian tan theta 2 yaitu menghasilkan 0,288 atau 1/3,47. Jadi sudut antar azimut DH1 dan DH2 yaitu 67 derajat. Sudut azimutnya bisa dilihat dari gambar ya, DH2 dan DH1 merupakan jadi di atasnya bidang horizontal. Setelah dilakukan pengoboran maka terdapat sudut antar azimut ya, DH1 dan DH2 sebesar 67 derajat. Nah, jadi dengan menghitung tan dari dip semu, kita bisa masuk ke perhitungan dip sejati menggunakan persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya menentukan dip sejati. Nah, jadi dengan dua persamaan dip semu, kita bisa mencari sudut defleksi. Kemudian arah dip sejati didapati dari azimut dan sudut tersebut. Jadi setelah tadi karena menggunakan tiga titik bor, jadi yang didapat tuh belum langsung dip sejatinya ya, tapi dip semuanya dulu karena kita melihat nih dari titik tadi tuh ada titik DH0, DH1, DH2. Ternyata SIM-nya juga diketahui kan lapisan kedalaman lapisan si batuan tuh di kedalaman sekian-sekian seperti tadi. Nah, baru baru itu tuh baru nyampe ke dip semu. Sekarang untuk menentukan dip sejati rumusnya yaitu EQN 1 atau tan theta sama dengan tan theta 1 cos delta tambah tan theta 1 sin delta. Atau untuk EQN dona tan theta sama dengan tan theta 2 cos delta. Jadi perhitungannya menggunakan persamaan ya. Jadi persamaan dari cos delta sama dengan tan theta dibagi tan theta 2 sama dengan 1 dibagi 3,14 dibagi 0,288 sama dengan 0,3165 dibagi 0,288 sama dengan 1,09. Jadi delta arcus arcos 1 dibagi 1,0998 sama dengan 25 derajat. Jadi azimut dip sejatinya itu kemudian mencari azimut dip sejati yaitu 130 dikurangi 25, 105 derajat. Nah, untuk menghitung strike-nya pasti berbanding tegak lurus dengan dip sejati karena dipnya sudah diketahui ya 25 derajat 105 derajat, maka si strike-nya tuh tinggal 105 dikurangi 90, 15 derajat maka si strike-nya. Itu bisa dilihat dari gambar yang mungkin teman-teman. Next, kemudian masuk ke contoh perhitungan strike and dip.
metode grafis. Tadi metode matematis, sekarang grafis. Jadi metode grafis ini sangat berguna di lapangan. Cukup menggambar dengan skala tepat, kita bisa memvisualisasikan dan hitung dip serta strike tanpa kalkulasi yang rumit. Contoh kita punya data baru ya. Tetap dengan contohnya kita ada tiga titik bor, DH0, DH1, DH2. Kemudian DH0 itu SO atau RL-nya itu 93 atau apa elevasi paling tingginya 93. Kemudian DH1 itu 70 meter, azimutnya 70 derajat, SI-nya RL-nya 70, rise-nya 23 meter. Kemudian DH2 tuh di 100 meter, azimutnya 130 derajat, dan S2-nya RL 52, rise-nya 41 meter. Bisa dilihat di gambar juga ya, teman-teman. Kemudian untuk langkah-langkahnya yang pertama tuh gambar garis pada skala 1:20. Kemudian hubungkan titik buat garis tegak lurus dari SO ke garis S12. Bisa dilihat dari gambar ini dari SO set ke SI dan S2. Maka hasilnya true dipnya itu 1:2,3 dan sampai 23 atau 23,5 derajat dan azimut dipnya itu 111 derajat. Maka strike-nya karena strike itu berbanding lurus dengan dip ya, tinggal 111 dikurangi 90 maka 21 derajat untuk dipnya. Bisa dilihat dari gambar ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, kemudian setelah didapat strike and dip atau arah kemiringan dan strike-nya seperti apa yang ada di bawah permukaan ini, kemudian kita untuk menentukan ketebalan lapisan, entah itu lapisan batuannya mungkin ya, atau thickness, biasanya menentukan ketebalan lapisan yang sebenarnya itu harus dikoreksi dari pengukuran vertikal dengan mempertimbangkan kemiringan lapisan. Yaitu menggunakan, contoh kan ini ada dua ini ya, ada dua titik bor, pasti mau ngebornya itu secara vertikal gitu, seperti ini. Kemudian arah si dipnya itu arah lapisan itu sudah diketahui ya, garis di bawah ini, makanya menggunakan rumus DT sama dengan DA dikali cos theta. DA itu ketebalan semu, sedangkan theta itu dip sebenarnya. Jadi cos dip sebenarnya. Nah, ketebalan semu ini hasil pengeboran secara vertikal. Kalau kita mengambil contoh di sini yaitu dengan di vertikalnya 16 meter. Kemudian true dipnya itu 17,6 derajat. Maka ketebalan sejatinya itu tinggal dihitung 16 karena ketebalan eh, ya ketebalan semuanya 16 itu kan masih semu ya. 16 dikali cos dip sebenarnya 17,6 derajat maka didapat 15,2 meter. Nah, maka ketebalan sebenarnya itu 15,2 meter gitu. Oke, kita next. Untuk menentukan kedalaman lapisan atau SIM ya, teman-teman. Nah, jadi dengan informasi strike and dip, kita bisa menghitung kedalaman kelapisan dari titik manapun. Berguna untuk perencanaan bor dan perkiraan overburden. Nah, nah, gunakan jarak horizontal dalam arah dip. Nah, jadi kedalaman menggunakan rumus. Jadi untuk menentukan kedalaman itu yaitu menggunakan rumus jarak dibagi rasio dip kedalaman. Nah, jarak horizontalnya contoh dalam contoh ini kita jarak horizontal 70 meter ke arah dip. Jadi dari titik bor itu jarak horizontal ke arah dipnya itu sekitar 70 meter. Kemudian true dipnya itu 1:3,16. Ke- Maka kedalamannya bisa dihitung ya. H atau kedalamannya 70 dibagi 3,16. Sebenarnya 22,2 meter. RLSO 90 meter, RL titik baru 90,22,2. Maka kedalamannya yaitu 67,8 meter kedalaman lapisannya. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya kita menentukan arah lereng di atas bidang miring nih. Nah, jadi untuk contoh jika kita ingin membangun jalan atau terowongan di atas lapisan miring dengan sudut tertentu, kita bisa hitung arah yang sesuai sesuai dengan kemiringan yang direncanakannya gitu. Contohnya desain lereng, misalnya ingin slope 1:6, dipnya itu berarti 1:3,16 sama dengan 17,6 derajat. Maka arah apparent dip
atau dip sebenarnya itu tan 6 atau tan theta cos delta. Jadi deltanya itu arcus cos 0,3165, yang tadi dipnya dibagi 0,1667 sama dengan 58 derajat. Maka azimut lerengnya itu 105 kurang lebih 58 sama dengan 47 derajat atau 163 derajat gitu. Bisa dilihat di gambar juga ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sudut horizontal yang diproyeksikan pada bidang miring. Jadi saat memasang pipa atau struktur lain di permukaan miring, kita perlu tahu sudut sebenarnya antara dua bagian, bukan hanya sudut horizontalnya. Nah, jadi menggunakan rumus cos lambda sama dengan sin alpha kali sin beta tambah cos alpha cos beta cos theta. Nah, gitu. Contohnya alpanya alpha sama dengan 18,43 derajat, betanya itu 14,03 derajat, tetanya itu 63 derajat. Maka cos lambda sama dengan 0,316 dikali 0,242 tambah 0,949 dikali 0,97 dikali 0,45 sama dengan 0,494. Maka lambda arcus arcus cos yaitu eh, 0,494 hasilnya, maka sama dengan hasilnya itu 60,4 derajat. Ya, gitu. Jadi untuk memasang pipa dan struktur lainnya di permukaan miring itu kita perlu selain sudut horizontal, sudut vertikalnya juga, yaitu kalau misalnya menggunakan rumus ini kita hasilnya sebesar sekitar 60,4 derajat gitu. Kemudian kesimpulan, jadi pemahaman mengenai strike and dip sangat penting dalam berbagai kegiatan geoteknik, baik untuk eksplorasi tambang maupun rekayasa sipil seperti pembangunan bendungan, jalan, dan terowongan. Dengan mengetahui arah strike dan sudut dip suatu bidang miring, kita dapat menentukan orientasi dan kedalaman suatu lapisan secara akurat. Pendekatan ini dapat dilakukan secara matematis maupun grafis, tergantung kondisi lapangan dan data yang tersedia. Kemudian perhitungan yang akurat terhadap kemiringan, ketebalan lapisan, dan arah lereng memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan teknis. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan teknik ini menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh insinyur geoteknik dan geologi. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.